Baik jamaah yang berbahagia, untuk Jumat kali ini mari kita buka yaitu surat Al-Anfal. Mari kita kaji surat 8 yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Pada Al-Anfal ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Pada surat Al-Anfal surat 8 ayat yang ke-28 ini Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annama, bahwa sesungguhnya amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian, fitnah, itu adalah ujian atau cobaan, ya. Wa annallaha, dan sesungguhnya kalau hanya kepada Allah, indahu, pada sisinya, ajrun adzim, yaitu pahala yang besar. Jadi harta dan anak-anak yang dimiliki, ya, atau yang kita miliki itu Allah nyatakan sebagai fitnah, itu sebagai ujian atau cobaan. Dan sesungguhnya hanya pada sisi Allah pahala yang besar, ya. Nah, ini sama dengan yang Allah nyatakan di dalam surat At-Taghabun, itu surat yang ke-64 ayat 15. Di situ juga Allah nyatakan tentang harta, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya innama amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah, sebagai fitnah, cobaan atau ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan hanya pada sisi Allah lah pahala yang besar, ya. Nah, jadi hadirnya atau anak dan kita memiliki harta, ya, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, itu adalah sebagai fitnah di dalam hidup, ya. Karena memang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya, jamaah kita buka surat 18. Di situ Allah nyatakan mengenai harta, ya. Harta dan anak itu adalah sebagai hal yang memang membuat orang, ya, atau disebut sebagai perhiasan, ya, dalam kehidupan. Allah nyatakan surat 18 Al-Kahfi ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya wal baqiyatu sholihati khairun indahu rabbika thawaban wa khairun amalan. Al-malu, harta, wal banun, anak, ya, wal banun, anak, ya, anak-anak, zinatul hayatud dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi harta yang kita miliki dan anak itu kata Allah adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Wal baqiyatu, dan segala apa yang ada manfaatnya, yaitu apa? As-solihati, yaitu amal yang soleh. Amal yang soleh itu kata Allah khairu, lebih baik, indah rabbika, di sisi Allah, sawaban, ya, sebagai balasan atau pahala, wa khairun amalan, dan juga harapan yang lebih baik. Jadi adanya harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan. Tapi perbuatan kebajikan, ya, atau amal kebajikan yang dilakukan terus-menerus itu lebih baik pahalanya di sisi Allah, dan lebih baik juga menjadi suatu pengharapan, ya. Nah, ini berarti banyaknya harta atau sedikitnya yang kita miliki, ya, termasuk anak, itu selain menjadi cobaan ataupun ujian, dia juga adalah perhiasan dalam kehidupan. Nah, ketika kita memiliki, ya, tentu suatu saat ada saatnya Allah mengambil, ya, atau karena Allah adalah pemilik, ya, segala semesta alam. Makanya dinyatakan apabila terjadi musibah, yaitu dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kalau orang-orang yang ditimpa musibah dalam 156-nya itu, ya. Mereka berkata sesungguhnya milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, apa itu? Nah, di dalam itu 156. Di 155-nya Allah nyatakan seperti ini, ya, tentang harta, ya, dan juga jiwa. Walanabluwanakum, dan sungguh kami akan uji, kata Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, itu dari yang namanya ketakutan, walju, itu kelaparan, wanaksi minal amwal, nah, kekurangan dari harta, ya, karena tadi sudah dinyatakan bahwa harta itu adalah fitnah, cobaan, ya, tapi sekaligus harta adalah perhiasan dunia. Nah, tapi Allah nyatakan sungguh akan kami uji, ya, pada kalian, yaitu ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, wal anfus, dan juga kekurangan jiwa, ya. Nah, ini pasti akan mengena pada diri kita karena Allah sudah nyatakan walanabluwanakum, dan pasti atau dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian, kami akan uji kamu, ya. Kemudian
kekurangan harta, lalu kekurangan jiwa, ya, wasamarot, dan juga buah-buahan, ya. Nah, ini semuanya bentuknya adalah ujian, ya, harta yang kita miliki dan anak yang kita miliki. Wa basyir sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, orang yang sabar tadi adalah ketika menerima ujian, orang yang ditimpa ujian atau terkena cobaan tadi, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Nah, Allah nyatakan di 157-nya, ya, ulaika alahim sholawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, mereka itulah kata Allah yang ada berhubungan dengan Tuhan mereka, yaitu apa? Rahmat, ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka kata Allah yang akan mendapat petunjuk. Nah, jadi harta dan anak, ya, dalam hal ini khususnya adalah harta yang kita miliki, sedikit ataupun banyak adalah merupakan cobaan, tapi sekaligus eh, merupakan perhiasan. Nah, suatu saat itu bisa Allah ambil, ya, Allah ambil karena Allah adalah pemilik, ya. Makanya kita mengatakan kalau terkena musibah, yaitu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kepada Allah milik kita, dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, Allah juga nyatakan bahwa dalam surat 3, ya, surat 3 itu surat Al-Imran, ya. Ini tentang ujian yang akan dihadapi, ya, oleh manusia di selama hidup, ya. Allah nyatakan termasuk yang diuji adalah kepemilikan harta. Allah nyatakan dalam surat 3 Al-Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'una minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asrafu adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Latublawunna, sungguh-sungguh atau pasti kalian akan diuji fi amwalikum, yaitu dari harta kalian. Jadi Allah sudah menyatakan pasti, ya, sungguh-sungguh, ya, akan kami uji dari harta kalian, wa anfusikum, dan juga diri kalian. Jadi ketika ada kehilangan itu sangat terasa, ya, karena seperti itu kepemilikan. Padahal kita tahu semua itu adalah milik Allah. Makanya Allah nyatakan akan kami uji, ya, harta dan jiwa kalian, ya. Kemudian walatas mauna, dan kalian juga akan mendengar dari orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, ya. Sekarang pun juga kita akan mendengar kalau kita mendakwakan ayat sebetulnya wa minaladina asraku, yaitu dari orang-orang musyrik. Nah, jadi kita akan mendengar dari orang-orang yang sebelum kita, dan juga kita mendengar yang sekarang ini. Itu siapa? Orang-orang musyrik. Adzan katsiro, yaitu gangguan, hinaan, cacian, omongan yang sangat tidak enak, yang banyak, yang itu mengganggu, ya. Wa in tasbiru, dan kalau kalian bersabar, wa tataku, dan bertakwa, kata Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Nah, yang demikian itu adalah urusan yang diutamakan. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, di situ Allah nyatakan bahwa pasti akan diuji dengan harta kalian dan juga diri. Dan kalian juga pasti akan dengar omongan-omongan yang menyakitkan hati, ya. Nah, yang tidak enak kita dengar. Tapi kalau kalian bersabar dan bertakwa, kata Allah, itu adalah urusan yang diutamakan. Nah, ketika apakah orang-orang terdahulu itu memang atau orang sebelum kita pernah mendapatkan ujian yang luar biasa, ya, cobaan yang dahsyat dalam surat Al-Baqarah 214, ya, di situ Allah nyatakan dengan jelas Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadhara'u wal zulzilu hatta yaqulu ar-rasul yaqulu rasul waladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Amhasibtum, apakah kalian menyangka atau mengira antar jannah bahwa kalian itu akan masuk surga? Walama ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian masal perumpamaan, yaitu apa? Alladzina khalau min qablikum, yaitu orang-orang yang sebelum kalian, yang sebelum kamu, kata Allah. Masathum, mereka ditimpa al-ba'sa, dengan kemiskinan, ya, wadoro, dan penderitaan, ya, wazulzilu, dan goncangan dengan segoncang-goncangnya, ya. Jadi begitu luar biasa cobaan, penderitaan yang mereka alami, hatta sehingga mereka yakula, mereka berkata ar-rasul, dan juga rasul waladina amanu, yaitu orang-orang yang beriman bersamanya. Apa perkataan rasul dan orang yang beriman pada saat diuji dengan goncangan yang dahsyat, yang luar biasa, ya? Mata nasrullah, di mana pertolongan Allah, atau kapan pertolongan Allah, ya? Allah, ketahuilah, inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi ketika para utusan Allah dan pengikutnya tadi itu diguncang dengan goncangan yang luar biasa, kemelaratan, ditimpa dengan berbagai musibah, dan mereka sampai bertanya, di mana pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Makanya
kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah 186, itu dengan tegas Allah nyatakan ya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani ya fal yastajibuli ya wal yu'minu bi la'alahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepada engkau ibadi, yaitu hamba-hambaku, ani tentang aku, kata Allah, fa ini qarib, Allah mengatakan sesungguhnya aku ini dekat. Ya, makanya tadi mata nasrullah, di manakah pertolongan Allah? Nah, Allah jawab, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah ya. Nah, fa ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, Allah nyatakan ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa atau permintaan orang yang berdoa apabila dia meminta atau berdoa kepadaku. Tapi syaratnya, kata Allah, falyastajibuli. Nah, hendaklah mereka menjawab ya, mengikuti seruanku ya, wal yu'minu bi, dan juga beriman denganku, kata Allah. La'alahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk atau kebaikan pada diri mereka. Jadi intinya Allah itu adalah dekat. Allah menjawab seruan atau doa dari para hamba-hambanya. Nah, sedekat apa Allah pada diri kita? Nah, Allah nyatakan dalam surat 50 ya. Nah, kedekatan Allah pada diri kita ada dalam surat 50 ayat yang ke-16 ya. Nah, dalam surat 50 ayat yang ke-16 ya, di situ Allah berfirman bagaimana dekatnya Allah pada diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tu'sisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilahi min habl